Kita kepada kitab At-Targhib dan Tarhibnya. At-Targhib dan Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai kepada At-Targhibu fi it'amis shaimi 'indahu. At-Targhib himbauan. Kalau pakai ghin himbauan. Kalau pakai ha peringatan. Sedikit. At-Targhib wa tarhib. Kalau targhib ghin himbauan. Kalau tarhib ancaman. Sama hak sama. Tapi hak sama ghin masuk bahasa Indonesia ketemu hak semuanya. Masuk dilatinkan ya hib semuanya. Himbauan fi it'amit ta'ami indahu. Himbauan untuk memberikan makanan dalam berbuka. Tapi kemarin di akhir ada satu kalimat yang tidak kita bahas karena memang tidak ada hubungannya dengan pembahasan. Ini kan pembahasan tentang puasa. Kesunahan puasa yang disebutkan thalathatun yuhibbuhallahu azza wa jalla. 3 hal yang Allah sangat mencintainya. Ada 3. Takjilul fitri, yang pertama adalah berbuka, takjil. Takjil itu yang sudah menjadi istilah di kampung kita. Takjil, takjilan. Takjilan itu bukan makan satu nampan, bukan satu piring, bukan. Takjilan itu sekedar Anda membatalkan puasa Anda dengan korma, dengan buah, atau dengan air. Takjilus fitri wa ta'khirus sahur, dan disunahkan mengakhirkan sahur. Allah senang dengan kalau orang tuh makan sahur dan diakhirkan sahurnya. Selagi masih yakin malam ada, sebelum subuh tiba, sunnah kita untuk makan saat itu. Kalau ingin berbuka, segera, jangan nunda-nunda. Itu sunnah. Kemudian yang ketiga ini, dharbul yadaini ihdahuma alal ukhra. Memang ini tidak ada hubungannya dengan puasa. Kemarin tidak kita masukkan, kita dia bahas. Mungkin sekelumit saja. Dharbul yadaini ihdahuma alal ukhra. Jadi bagaimana meletakkan tangan di atas tangan yang lain di dalam sholat. Ini bukan bab puasa. Sementara kita lagi bab puasa, begitulah seorang penulis Imam Ibn Hajar ini karena ini gabungan hadisnya satu, biarpun tidak ada hubungannya tetap ditulis. Cuman sedikit sekelumit tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan tangan di atas tangannya. Itu dalam hadis lain disebutkan yadul yumna ala yadil yusra. Tangan kanan di atas tangan kiri. Di atas maksudnya bukan atas bawah ini. Tangan itu ini bawah, ini atas. Gitu kalau kita gambaran tangan. Kita lihat tangannya dulu. Ini tangan, ini bawah, ini tangan atas. Ini bawah, ini atas. Biarpun gini tetap ini bawah, ini atas. Pahami dulu. Kita ngomong tentang tangan. Ada panci? Ada gelas? Mana yang atas? Ini atas? Ini bawah. Mana yang atas coba? Ini atas, ini bawah. Gitu loh kurang lebihnya. Pahami dulu. Jadi tentang atasnya tangan ini bawah, ini atasnya. Biarpun lagi nyungsep, jungkel ke bawah. Baik. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya gini, karena sudah kita paham tangan. Bukan gini. Action salah paham. Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri. Atas kan sana, bukan gitu. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian caranya nanti ada bermacam-macam, ada yang meletakkan begini, ada yang begini. Lah dalam mazhab kita adalah begini. Sambil dipegang pergelangannya. Nah, ini disebutkan di sini karena sudah disebutkan, ya harus kita jelaskan supaya tidak kelewat. Nah, para imam, ulama dalam madhab 4 madhab, jumhur madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi mengatakan sama seperti itu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti ada madhab Malik misalnya. Maka kalau Anda lagi sholat dengan orang bermadhab Malikiyah. Malikiyah itu disebutkan yang dikukuhkan dalam madhab Malik.
Atau paling tidak mazhab Malik ada dua pendapat gitu. Karena pengukuhan ini adalah juga tergantung siapa mengukuhkan. Ada dua pendapat. Mazhab Malik yang mengatakan pertama adalah tidak dianjurkan seperti ini. Makanya isbal. Dari mazhab Malik begini. Gak pakai begini. Tapi pendapat yang kedua dari mazhab Malik adalah sama. Sama dengan jumhur. Nah. Jadi mazhab Malik. Nanti ada dinukil dari mazhab. Dan jadi menurut mazhab Malik, sampai bahasanya, kalau ayahmu nggak senang, kamu nurunin tangan, ya tak naikkan tanganmu, nggak apa-apa. Karena ini bukan sesuatu yang batalkan dalam mazhab Malik. Cuma di sana ada sekelompok. Sekelompok yang mengatakan memegang tangan begini batal sholat. Ada. Termasuk dari kaum Syiah Imamiyah mengatakan bahwasanya kalau begini itu batal. Ada sebagian mengatakan gitu. Jadi makanya sholat mereka begini. Kalau dalam mazhab Malik mungkin bisa kita melihat, kita menemukan orang Maliki kok bersama kita sholatnya begini karena dia ngerti perbedaan pendapat sepertinya. Jadi sebagian mazhab Malik nurunkan. Bahkan mazhab Malik mungkin kalau kita silentrehkan jadi tiga. Yang pertama Malik mengatakan begini, begini. Yang kedua adalah di dalam caranya saja diturunkan dulu baru dinaikkan, gabungkan kurang lebihnya seperti itu. Allahu Akbar baru begini. Allahu Akbar diturunkan baru begini. Nah, itu sepertinya kalau yang ketiga ini, kalau kita amati barangkali, itu adalah menggabungkan pendapat yang diambil dalam mazhab Malik itu sendiri bahwa, dikasih mic ya, bahwasanya begini. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Kalau dalam, ini bab sholat sebetulnya, kenapa masuk bab puasa, cuman karena disebutkan. Cuma di dalam jumhur mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali diletakkan di sini. Nah, baru setelah itu nanti ada perbedaan lagi. Di mana ini? Di leher? Bukan dong, apa di leher? Bukan di leher. Tapi ada orang letakkan di leher ya. Terserah itu, yang jelas kita akan bicara seputar mazhab yang ada. Mazhab yang ada. Masih akan dipakai nanti sepertinya. Karena belum jelas, belum selesai. Nah, karena mau berdiri, Mas. Jadi, insyaallah. Biarkan di sini. Biarkan di sini. Tadi sudah nggak ada, yang malah tidak dikasih, ini ambil lagi. Nah, gimana cara meletakkannya? Kalau tadi sudah sepakat. Madhab Maliki separuh atau anggap saja sebagian mengatakan di begini. Sebagian mengatakan turun. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, ini Anda harus berpegang dengan madhab Syafi'i, nggak usah pusing. Nggak usah mentang-mentang ada orang niru-niru, ada orang ditaruh di atas dada misalnya. Ini urusan mereka. Sementara kita belajar ada yang kita baca. Jangan langsung ikut-ikutan begini, Allahu Akbar. Misalnya, Anda tidak usah ngejek deh. Wong begini aja sah kok. Wong begini aja sah. Anda tidak usah mengejek, tidak usah mengolok. Cuman lihat, di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali loh ya. Lihat. Sebab yang biasa gini itu biasanya katanya ngikut mazhab Hambali. Tapi kalau kita lihat di dalam mazhab Hambali itu sama dengan mazhab Syafi'i kurang lebihnya. Di bawah dada, di atas pusat. Di bawah dada, di atas pusat. Yang nggak tahu pusatnya sendiri ya urusan. Nah ini. Ini pusat di bawah dada, bukan di atas dada. Ini. Kalau mazhab Hanafi di bawah pusat. Kelihatannya kayak orang malas gitu ya. Tapi itu mazhab enggak usah ngejek juga. Itu memang. Kayak gitu. Nah, ini kalau ada yang gini ya sah. Mazhab Malik yang turun lagi malahan. Sudah. Jadi jangan memperdebatkan ini, akan tapi kita ingin dalam bermadhab itu ada adab. Anda waktu meniru madhab harus ada yang Anda ikuti. Kalau madhab Syafi'i seperti itu. Jadi di bawah dada, di atas pusar atau pusat. Pusar atau pusat itu. Itu aja sudah. Kita tinggalkan, kita langsung saja. Ini bukan pembahasannya, hanya ini tambahan saja. Sudah jelas ya, Anda Syafi'i, jangan ikut-ikutan. Kalau Anda ngelihat orang letakkan di leher, ya biarkan dia. Tetap sah sholatnya.
Yang aneh Anda ikut-ikutan, ngapain imam musola Anda tuh kok langsung begitu, gara-gara umroh aja kok berubah. Ini. Jadi harus ada punya pendirian tanpa harus mencaci. Ini perlu loh masalah bikin ini. Kok gampang banget langsung Allahu Akbar. Loh, ya biarkan dia loh. Yang diikuti mungkin ada mungkin diikuti. Cuman yang jelas kita akan bicara tentang 4 madhab. Tentang para a'immah seperti itu. Insyaallah. Kemudian berubah aja nggak salah. Anda Syafi'i. Anda Syafi'i. Tidak usah action nanti bukan Malik langsung kayak Imam Malik. Allahu Akbar. Ya sah aja, tapi action nggak boleh aneh-aneh. Aneh-aneh. Karena sunnahnya dalam mazhab Syafi'i ada begitu. Hanya nanti perbedaan nampak gini atau begini atau begini. Itu perbedaan juga di antara yang meletakkan di sini. Yang ini antara ini. Kita begini, sudah. Mantap. Baik, kita lanjutkan tentang himbauan untuk memberikan makanan buka. Jadi sunnah kita berbagi buka, tukar menukar buka. Memberi takjil. Man fattara sha'iman, barang siapa? An Zaid bin Khalid Al-Juhaini radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid bin Khalid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, sehingga sering kita ngundang buka bersama, kana lahu mithlu ajrihi, maka ia mendapatkan seperti pahalanya orang puasa. Kita mendapatkan pahala orang puasa. La yanqusu min ajri shaimi syai'un, tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jangan Anda langsung, enggak mau dong, nanti pahalaku dibagi sama dia kalau makan. Oh enggak. Anda diundang buka oleh seseorang, jangan-jangan, enggak mau deh. Atau karena Anda dendam marah dengan, enggak mau dong, rugi ngasih pahala ke dia. Ini aneh banget orang. Ini pelitnya kebablasan sampai urusan pahala. Ayo makan di rumah paman. Enggak, enak aja, paman dapat pahala dari saya dong. Enggak usah begitu. Jadi kalau Anda maka dari itu menyambut takjilnya seseorang itu dianjurkan. Di samping kita menyenangkan hati orang tersebut agar dia mendapatkan pahala. Biarpun kita punya makanan sendiri. Makanan sendiri untuk kita, iya. Makanya kalau ada orang memberi, maka sambut pemberian orang. Artinya dahulukan pemberian orang itu biar pahalanya dapat untuk dia. Makan kita ya makanan kita. Kalau begitu pengen dapat, kasihkan orang lain makanan kita. Lalu kalau semua faham makna ini, apa yang terjadi? Terwujud kebersamaan. Sehingga setiap orang bukan makan miliknya, makan apa yang diberikan oleh saudaranya. Sehingga semuanya mendapatkan pahala tambahan. Kalau saya makan buka puasa dari makanan saya sendiri, alhamdulillah saya dapat pahala puasa. Tapi di saat makanan saya berikan pada orang, saya dapat pahala puasa karena puasa saya berikan pada orang, puasanya orang, saya dapat pahalanya. Di saat saya makan miliknya orang, ada orang berikan hadiah buka, takjil, saya makan. Saya dapat pahala puasa saya utuh, dan ternyata saya menjadikan sebab orang dapat pahala. Lebih dari itu orangnya senang, makanannya kita makan. Masya Allah. Ini kebersamaan yang digalang, dihimbau oleh Islam. Dan pahala kita tidak ada kurang sedikit pun. La yanqusu min ajri shaimi syai'un, tidak kurang sedikit pun dari pahalanya orang yang puasa. Selesai. At-targhibu minal ghibati. Terhib, ancaman ini. Peringatan agar kita tidak menggunjing ghibah. Wal fuhsyi, ngomong jorok. Al-kadhibi, dan dusta, wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Shaimi, bagi orang puasa ini dihindari. An Abi Ubaidah, dari Abi Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Ubaidah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, asyamu junnatun, yang namanya puasa itu perisai atau sesuatu yang membatasi dari senjata lawan. Perisai atau bisa saja baju junnah itu yang menghalangi. Pakai baju besi. Ada baju besi, kalau di pedang nggak apa-apa. Kita pernah lihat suatu ketika baju besi, baju perang zaman dulu tuh beratnya berapa kilo itu. Besi beneran. Kalau dibacok nggak apa-apa. Nah, ini pasti berarti orang-orang gagah. Jago-jago perang itu berarti orang-orang gagah. Pedangnya aja dari ujung sini ke ujung sini. Kalau pedangnya panjang kan nusuk gampang gitu loh. Berarti kan harus orang kuat nih. Nah, kemudian perisai ada untuk menghalangi. Jadi
Yang namanya puasa itu hakikatnya adalah junnah, pembatas. Membatas dari api neraka. Sehingga kalau benar puasanya, ya dia terjauhkan dari api neraka. Malam yahriqha, kecuali ia jebol sendiri. Anggap saja sebagai tameng, perisai yang kuat. Puasa itu seperti perisai menghalangi dari sentuhan api neraka. Kecuali dijebol oleh yang puasa. Kalau kamu jebol ya apinya tembus. Tetap ngebakar kamu. Maksudnya gambaran puasa ini sebab Allah menjauhkan dirimu dari api neraka. Kecuali puasamu kau rusak. Kau rusak. Bisnadin Hasan. Wa akhrajat Tabrani fi al-Awsat min hadits Abi Hurairah wa zada, ada tambahannya kila. Ada yang bertanya, "Wa bima yakhriquha?" Gimana ya Rasulullah? Orang membolong perisainya tadi itu. Tamengnya tadi. Jebol tamengnya itu gimana sampai api neraka tetap saja nyambung membakarnya. Yakhriquha, cara menjebolnya adalah bikadzibin. Kalau bohong itu puasamu tidak melindungimu. Ghibatin, gonjing. Insyaallah. Biasanya double malahan. Kalau sudah gonjing itu plus bohong. Saking bencinya sama orang itu ngomongin kejelekan orang plus tambahannya. Ngomongin kejelekan orang sudah menggunjing. Ngomongin kejelekan sudah menggunjing plus nanti tambahannya. Na'udzubillah. Habislah pahala. Dan kadang permasalahannya penyakit-penyakit seperti itu pelakunya itu gak sadar. Wah, menikmati kayak dia itu sudah menjadi pahlawan kalau sudah punya cerita yang unik tentang seseorang, yang lain pada dengar sudah kayak dia sudah paling istimewa, sudah punya kelebihan. Kita, Masya Allah dia begini, saya ngelihat di sini, saya ngelihat begini. Ini pikir sebuah kebaikan, ini orang bodoh. Padahal dia menghabiskan pahalanya dan mengumpulkan dosa. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Rubba shaimin, alangkah banyaknya orang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, tidak ia mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan puasanya. Illal ju', kecuali lapar. Illal ju', kecuali lapar. Baru baqaimin, tidak ada orang yang bangun malam. Ada alangkah banyak orang bangun malam. Laisa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dalam bangun malamnya. Illa saharu, kecuali hanya begadang saja. Siapa itu? Yaitu tadi. Puasa ternyata gunjing, habislah pahalanya. Maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bangun malam, gunjing. Ini penyakit. Mungkin gambarannya bagaimana? Subhanallah, mungkin dia merasa ibadah tapi bodoh. Tahajudan sama suaminya, sama istrinya. Tahajud sampai nangis-nangis, khusyuk. Rupanya di gang rumahnya itu ada motor bunyi. Motor, jam 3 malam. Buka gorden, dilihat. Tak taunya apa? Anak perempuan, anak tetangga perempuan diantarkan laki-laki. Misalnya. Nah, ini setan langsung bicara. Diantarin laki-laki. Kayaknya dia orang takut dosa dia. Dia mengatakan, apaan? Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya apa? Bah, apa sih bah? Itu tuh. Astagfirullah. Menangis kayaknya. Nak tetangga. Kenapa? Itulah Pak, itu. Malam-malam jam 3. Diantarin laki-laki, ngapain aja. Istrinya dengar itu langsung, ya Allah, nurun bah rupanya. Itu ibunya juga biasa dulu pulang malam. Makanya hati-hati. Terenyuh kita itu kalau tidak pakai ilmu, bahaya. Ngomongin sama orang, astagfirullah bah, ada tetangga. Loh, gonjeng gak sadar ya. Istrinya baru nangis loh dia, baru tahajudan. Bahaya. Makanya biasanya kalau orang menggunjing itu dia akan terjatuh dalam kesalahan yang serupa. Kalau ada aib, nangis. Mungkin kalau dia seorang suami, melihat, ditutup lampunya. Jangan istri yang melihat. Dia menangis, ya Allah, anak tetanggaku baik banget dengan aku. Ya Allah, ampuni dia. Bukan langsung, astagfirullahaladzim. Makanya didik anak yang benar. Jangan sampai kayak gitu. Itu semuanya. Bibinya juga sama. Walah, bibinya ke bawah juga. Loh, gunjing itu nggak sadar, manis. Hati-hati, makanya nggak cukup kita menjadi seorang abid ahli ibadah. Harus ada ilmunya. Puasanya banyak, gunjingnya. Terus berjalan. Habislah pahalanya, nggak dapat pahala. Yang ada adalah dosa. Dusta juga begitu, dusta. Berbohong, Masya Allah.
Bohong itu akan menjadi kebiasaan. Jadi berbohong. Kadang nggak sadar kalau sudah kebanyakan bohong itu, dia nggak sadar bohong itu. Dan itu merusak hubungan silaturahmi, kebohongan. Seorang suami menjadi tidak percaya pada istri, istri yang percaya sama suami. Menyakitkan karena kebohongan. Ya, kitip. Sehingga apa-apa jadi bohong. Nah, kayaknya dikit-dikit bohong. Kalau tidak bohong nggak enak. Dan biasanya itu, saking bingungnya dia mencari kebohongannya nggak ketemu lagi. Terlalu banyak dia. Ditanya, kamu bohong ya? Bingung dia. Bohong apa ya? Padahal yang bertanya pun sudah tahu kalau dia bohong. Cuman dia tuh bingung. Orang lainnya bisa melihat bohongnya dia nggak sadar. Oh, ini bahayanya orang. Nah, jadi makanya bohong itu harus betul-betul dihindari dan itu membahayakan. Bohong itu biasanya bersama dengan pelanggaran. Pelanggaran bohong yang jelas itu adalah kamu jangan ke sana, kamu jangan melakukan ini, tapi melakukan berbohong deh. Mulai dari para santri, itu juga biasa berbohong, itu melanggar, itu berbohong. Enggak, dan sebagainya. Maksudnya ya, dia melakukan sesuatu yang sudah dilarang, lalu dia seolah-olah dia tidak melakukan, misalnya pelanggaran di pondok, tidak. Dia misalnya, kamu tidak sholat jamaah ya langsung aja ngaku. Apalagi tidak sholat jamaah kan bukan sesuatu yang haram, tapi peraturan pondok. Tinggal mengatakan, ya saya melanggar. Bisa jadi kan mudah dimaafkan karena kejujurannya. Cuman dia berbelit, misalnya ini contoh santri. Padahal sudah tahu, kelihatan di foto lagi kadang-kadang. Jadi ini, bohong ini merusak. Merusak silaturahmi, merusak keindahan. Kemudian, lanjutannya adalah akhrajun Nasai. At-targhibu fi qiyami lailatul qadri. Nah, himbauan untuk bisa bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sepertinya kita bisa lanjutkan sampai di sini dulu insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang Allah murkai, kita dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ahli puasa semoga puasanya diterima oleh Allah. Dan semoga bisa segera naik haji, umroh ya. Terjalin silaturahmi yang baik dengan sanak kerabat saudara, suami istri, bahagia dunia hingga kelak di surga. Wallahu a'lam bissawab.